Introduce myself. My name is Rosa Titin Teresia Sihoutang. I am from class B regular with name in 32133211015. I am a student at Medan State University History Education Department. This time, I will fulfill the task from Moms Najwa, namely the task of critical book report. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa ringkasan isi buku tersebut. Buku Homo Deus menceritakan tentang teknologi baru setingkat dewa, yaitu kecerdasan buatan dan rekayasa genetika yang akan hadir di tengah-tengah keberadaan sapiens. Akankah kemunculan robot dan otomatisasi mengubah keberadaan manusia di planet bumi? Seperti di masa lalu ketika manusia bertarung dengan saudara mereka dari spesies lain untuk bertahan hidup di planet bernama bumi. Penulis juga menuturkan saat ini kita percaya bahwa kita telah mampu mengatasi masalah-masalah besar seperti wabah penyakit, perang, dan kelaparan. Memang belum tuntas terselesaikan, namun setidaknya permasalahan tersebut kini dapat dipahami dan dikendalikan menjadi tantangan yang dapat dipecahkan. Manusia sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk mencegah kelaparan, wabah, dan perang. Kegagalan pasti masih ada, tapi manusia berpikir tidak lagi menyerah begitu saja atas nama takdir. Ketika perang, wabah, dan kelaparan melanda di luar kendali kita tahu bahwa seseorang atau sesuatu pasti telah kacau dan kita mencoba menghadapinya dan bertindak lebih baik dan itu berhasil. Bencana ini semakin jarang terjadi. Lalu, masalah apa yang akan kita hadapi di masa depan? Hal-hal apa yang mungkin menuntut perhatian dan kemampuan kita? Sebelum menjawab pertanyaan penulis, pembaca akan diajak untuk melihat kisah-kisah masa lalu yang melatar belakangi masalah utama manusia seperti kelaparan, wabah, dan perang. Penulis mengumpulkan banyak temuan di berbagai bidang ilmu dan kemudian memaparkannya semua dengan sudut pandang yang tidak terduga. Dalam buku Homo Deus, penulis memaparkan prediksi agenda baru umat manusia di masa depan dengan menjadi Tuhan di bumi. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia fokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, khususnya kecerdasan buatan. Harari dalam bukunya Homo Deus mengungkapkan kemungkinan masa depan yang akan dialami umat manusia. Meski terkesan gelap, namun ada pesan yang sangat kuat yang ingin disampaikan Harari, yaitu langkah apa yang harus kita semua lakukan agar umat manusia di masa depan tidak mengalami kehancuran. Sejalan dengan 3 isu penting yang selalu disampaikan penulis, yaitu teknologi nuklir, pemanasan global, dan kecerdasan buatan. Buku ini membahas kelanjutan dari ketiga isu penting tersebut dalam kerangka humanisme, kekuatan data, dan manusia super. Di sini saya akan membacakan kelebihan dari buku tersebut. Yang pertama, sampul buku ini sangat menarik, sederhana namun terkesan elegan. Dapat terlihat dari dominasi antara hitam, putih, dan merah. Hal ini searah dengan pembahasan pada buku ini yang menyimpan kengerian masa depan manusia. Yang kedua, setiap buku dipisahkan oleh satu halaman khusus yang memuat beberapa pertanyaan yang mewakili inti pembahasan di bab tersebut. Yang ketiga, buku ini menjelaskan bagaimana gambaran kemungkinan yang akan terjadi di masa depan umat manusia dengan kemajuan teknologi. Yang keempat, buku ini mengajak pembaca untuk berpikir dan merenung tentang hal penting dalam sejarah dan masa depan umat manusia. Selanjutnya, saya akan membaca pembahasan tentang kelemahan atau kekurangan. Dalam memahami isi dari buku, kita harus berpikir secara kritis dan cermat, karena terdapat kata-kata yang membuat kita sedikit bingung. Buku yang terlalu tebal dan memuat banyak teori mungkin akan membuat pembaca secara umum akan merasa bosan. Gambar yang terletak pada buku kabur dan sulit untuk dilihat, akan lebih baik
Juga buku ini juga muncul dalam terjemahan bahasa Indonesia. Hal ini akan bermanfaat bagi pembaca.